Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang auditing sektor publik. Audit sektor publik adalah pemeriksaan terhadap entitas publik yang menyediakan barang dan jasa dengan tujuan membandingkan kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang ditetapkan. Audit sektor publik juga disebut audit keuangan negara. Tujuan dan manfaat audit yang pertama, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dana publik. Ini memastikan setiap rupiah digunakan dengan benar. Kedua, mendeteksi dan mencegah fraud, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang. Audit melindungi aset negara. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasi atau 3E dalam pengelolaan program pemerintah. Nilai ekonomi akan meningkat. Berikutnya itu tentang jenis-jenis auditing. Yang pertama, audit keuangan. Audit ini memastikan laporan keuangan akurat dan sesuai standar. Laporan keuangan harus dapat diandalkan. Yang kedua, audit kinerja. Audit ini menilai efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi program pemerintah. Program harus mencapai tujuan dengan efektif. Yang ketiga, audit kepatuhan, yang memastikan pemerintah mematuhi peraturan perundang-undangan. Semua aturan harus diikuti dengan cermat. Yang keempat, audit investigatif. Audit ini menangkap indikasi fraud atau korupsi. Tindakan ini harus ditindaklanjuti. Berikutnya proses audit sektor publik. Yang pertama, perencanaan audit. Penentuan tujuan, ruang lingkup, dan metodologi audit. Perencanaan yang matang itu sangat penting. Kemudian pelaksanaan audit. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan bukti, pengujian, dan analisis data. Bukti yang kuat harus ditemukan. Yang ketiga, pelaporan audit. Pada tahap ini dilakukan penyusunan laporan hasil audit yang memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi. Laporan harus jelas dan ringkas. Berikutnya, tindak lanjut. Tindak lanjut dilakukan pemantauan pelaksanaan rekomendasi audit. Rekomendasi harus dilaksanakan secepatnya. Tantangan dalam audit sektor publik. Pertama, keterbatasan sumber daya jumlah auditor yang terbatas dan kurangnya kompetensi. Lebih banyak auditor harus dilatih. Kedua, kompleksitas regulasi. Peraturan perundang-undangan yang kompleks dan membingungkan, regulasi harus disederhanakan. Tiga, intervensi politik dan tekanan dari pihak-pihak berkepentingan. Independensi auditor harus dijaga. Peran teknologi dalam meningkatkan efektivitas audit. Pertama, analisis data. Analisis data telah menjadi komponen penting dalam audit modern. Peran ini melampaui sekadar memeriksa dokumen dan laporan secara manual. Analisis data memungkinkan auditor untuk menguji data dalam jumlah besar dengan lebih efisien dan efektif. Dengan menganalisis data historis dan transaksi, auditor dapat mengidentifikasi area dengan risiko tinggi yang membutuhkan perhatian lebih. Analisis data membantu auditor untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bisnis yang diaudit, sehingga meningkatkan kualitas dan objektivitas audit. 2. E-audit atau audit elektronik. E-audit mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses audit. Auditor dapat mengakses dan menganalisis bukti elektronik seperti data transaksi, email, dan dokumen digital. Teknologi memungkinkan auditor untuk melakukan audit jarak jauh, mengurangi biaya perjalanan dan waktu yang dibutuhkan. Audit elektronik ini dapat meningkatkan keamanan data dengan menggunakan enkripsi dan kontrol akses yang tepat. 3. Kecerdasan buatan atau AI dalam audit. Kecerdasan buatan dan machine learning semakin banyak digunakan dalam audit untuk menganalisis data historis untuk memprediksi risiko dan kecurangan di masa mendatang. Algoritma AI dapat mengidentifikasi anomali dalam data yang mungkin terlewatkan oleh auditor manusia. Ketiga peran ini saling melengkapi dan berkontribusi pada peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektivitas proses audit. Semua pihak termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat harus mendukung audit sektor publik.
Dukungan ini dapat berupa alokasi anggaran yang memadai, kerjasama dalam penyediaan data, dan penerimaan terhadap hasil audit. Baiklah, sekian pembahasan tentang audit sektor publik. Thanks for watching.